Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman, ada satu informasi terbaru yang perlu kita ikuti. Berikut informasinya. Nah, informasinya teman-teman, terbaru jadwal isi DRH R2, R3, R4, dan R5 P3K per waktu 2025. Nah, kapan mulai pengisian DRH untuk P3K per waktu teman-teman? Untuk selengkapnya, mari kita simak informasi ini di muat media portal sulut.com, dan teman-teman jangan lewatkan informasinya. Portal Sulut, pengumuman kelulusan P3K tahap 2 telah selesai dirilis. Bagi yang berkode L, maka saatnya mengisi daftar riwayat hidup untuk penetapan NIP3K. Jadi ini yang mendapatkan kode L pada saat pengumuman seleksi P3K tahap kedua. Lantas, bagaimana peserta dengan kode R2, R3, R4, dan R5? Kapan mereka akan mengisi DRH untuk pengisian P3K paruh waktu? Nah, di sini kita temukan jawabannya teman-teman. Kapan mulai pengisian DRH untuk kode R2, R3, R4, dan R5? Diketahui, tiap kode memiliki arti sendiri. Kode R2 adalah peserta X tenaga honorer kategori 2 sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 349 tahun 2024. Sementara untuk kode R3, peserta non-ASN terdata sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 347 2024. Untuk kode R3B adalah peserta non-ASN terdata sesuai dengan keputusan Menpan RB 347 2024 seleksi P3K tahap 2. Dan untuk kode R4 adalah peserta non-ASN tidak terdata sesuai keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Dan terakhir kode R5 adalah peserta lulusan PPG menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024. Bakal dirumahkan. Nah, siapa saja honorer yang kemungkinan dirumahkan? Mari kita ikutin terus informasinya. Pemkab Kabupaten Mentawai telah mengeluarkan surat edaran soal tenaga non-ASN yang tak lolos. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menegaskan non-ASN segera diputuskan kontraknya. Mulai Juli mereka akan dirumahkan. Kepala perangkat daerah agar segera melakukan pemutusan kontrak kerja tenaga non-ASN terhitung mulai 1 Juli 2025. Nah, ini kejadiannya di Kabupaten Mentawai, teman-teman. Bagi mereka yang tidak lolos atau non-ASN, pada 1 Juli sudah tidak ada lagi perpanjangan kerjanya. Pada poin 3 dijelaskan, tenaga non-ASN yang dilakukan pemutusan kontrak kerjanya adalah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi P3K tahap 2 namun dinyatakan tidak lulus atau R2, R3. Sementara tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi tahap 2 dan tidak lolos seleksi akan diproses pemutusan kontrak setelah seluruh tahapan seleksi P3K tahap 2 selesai. Pada poin keempat, dijelaskan tenaga non-ASN yang dilakukan pemutusan kontrak akan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi tidak diputus begitu saja, maksudnya di sini teman-teman. Dipertimbangkan akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu ke depan. Oleh sebab itu, Kepala Perangkat Daerah agar segera mengusulkan kebutuhan jabatan P3K paruh waktu kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM Kepulauan Mentawai untuk selanjutnya dilakukan pengurusan persetujuan dan penetapan kebutuhan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, inilah di Kabupaten Mentawai keadaannya, teman-teman. Pemerintah daerahnya sudah mulai mempersiapkan pengusulan P3K paruh waktu.
Sementara tenaga non-ASN yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu adalah tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024. Soal gaji juga dijelaskan pada poin 1, yakni Kepala Perangkat Daerah masih dapat memproses pembayaran gaji tenaga non-ASN sampai dengan bulan Juni 2025 yang dibayarkan pada bulan Juli 2025. Nah, di Kabupaten Mentawai sendiri untuk pembayaran gaji honorer di sana hanya sampai dengan bulan Juni ya, dan dibayarkan pada bulan Juli ini. Karena kemudian nantinya akan mereka diusulkan menjadi P3K paruh waktu dan tentu itu adalah menunggu proses pengangkatan mereka. Perlu diketahui pemutusan hubungan kerja ini didasari oleh PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024, serta keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 dan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, itulah dasar pemutusan hubungan kerja bagi teman-teman honorer yang telah dinyatakan tidak lolos pada seleksi tahap terakhir tahap kedua 2024. Janji Menpan RB. Kepala BKN Zudan Arif menyampaikan hal ini pada rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI yang digelar Senin 30 Juni 2025. Apa saja ya janji atau hal yang disampaikan oleh Kepala BKN kepada DPR RI terkait dengan honorer ini? Ya, mari kita ikuti penjelasannya. Kepala BKN menegaskan bahwa status honorer R2 dan R3 disamakan pengangkatannya dalam seleksi P3K. Untuk menyelesaikan P3K R2 R3 nanti kita angkat per paruh waktu pimpinan, ungkap Kepala BKN menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsy Sadikin seperti dilansir dari TV Parlemen. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi pemisahan teknis antara R2 dan R3. Keduanya akan diproses lewat satu jalur alternatif yang sama, yakni penataan sebagai P3K paruh waktu. Nah, itulah statusnya honorer R2 dan R3 sama-sama diproses dalam satu jalur alternatif, yaitu sebagai P3K paruh waktu. Ini juga sesuai arahan dari Menpan RB Rini Widiantini yang pada kesempatan tersebut diwakili Wakil Menteri Pan RB. Pak Zulfikar nanti kita angkat paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan, lanjut Kepala BKN. Nasib R4 dan R5. Tadi kita sudah ketahui nasibnya honorer R2, R3 yang tidak lolos diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lalu teman-teman, bagaimana dengan R4 dan R5? Nah, terbaru beredar jadwal pengangkatan P3K paruh waktu. R2, R3 pengisian DRH P3K paruh waktu paling lambat November 2025. R4, R5 tunggu regulasi terbaru terbit setelah proses P3K tahap 2 selesai. Jadi untuk teman-teman yang berstatus R4, R5, melalui informasi ini disampaikan menunggu aturan terbaru. Syarat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pada diktum ke-13, keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 menetapkan bahwa masa kontrak kerja bagi P3K paruh waktu berlangsung selama 1 tahun dan dituangkan dalam perjanjian resmi. Jadi masa kontrak P3K paruh waktu ini nantinya teman-teman dijelaskan bahwa itu berlaku setiap tahun dan setiap tahunnya akan diperpanjang, namun juga ada persyaratannya, tentu menunjukkan kinerja yang baik atau hasil evaluasi kinerja menunjukkan performa yang layak. Memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu diatur dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi teman-teman, ini menunjukkan bahwa para P3K paruh waktu ini berpeluang bisa menjadi P3K penuh waktu karena hal ini sudah ada aturan mengenai itu. Proses dimulai dengan evaluasi kinerja yang dilakukan secara triwulanan dan tahunan oleh pejabat pembina kepegawaian. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perpanjangan kontrak maupun pengangkatan status.
Jika evaluasi menunjukkan hasil memuaskan, pejabat pembina kepegawaian dapat mengusulkan perubahan status kepada Kepala BKN paling lambat 7 hari kerja setelah menerima penetapan rincian kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Jadi ini teman-teman pengertian kita bahwa sangat besar kemungkinan artinya P3K paruh waktu ini bersifat sementara dan nantinya akan diusulkan kembali menjadi status penuh waktu. Nah, teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.